dari segi kemaksiatannya. Orang yang mensekutukan Allah Jalla wa'ala pada urutan yang mana daripada berbagai dosa dan kesalahan manusia kepada Sang Pencipta. Kalau mensekutukan Allah, yang namanya ridha, yang namanya murtad, yang namanya kafir, asyirku billah, itu pada urutan yang paling di atas. Berikutnya al-qatlu, membunuh. Berikutnya durhaka kepada kedua ibu dan bapa. Berikutnya zina. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kita jangankan dengan seseorang yang terbabit melakukan perbuatan zina, yang pada urutan maksiatnya masih jauh di bawah pun dengan kita sudah menyimpan rasa geram dan benci. Dan itu memang betul. Tapi benci dan murka kepada orang yang berbuat kesalahan itu tidak berarti benci yang negatif, benci yang positif. Kita berikan nasihat, kita berikan panduan, kita berikan bimbingan, kita berikan nasihat, atau juga dengan kita dengan lantunan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan nanti dengan kepada kami, pemimpin-pemimpin kami, gubernur-gubernur kami, menteri kami, perdana menteri kami, presiden kami, dan juga dengan pemimpin-pemimpin dunia Islam semuanya. Itu diantara daripada syama'il baginda Nabi yang sudah pudar dan sudah tidak diamalkan. Yang dengan kita, kalau pada saat dengan kita merasa dizalimi oleh seseorang, bukannya tidak boleh, tapi kita tidak mengamalkan sunnah. Baginda sampai bersimbah darah dengan batu yang dilontarkan yang terkena tumit atau kaki baginda. Nabi kita dicerca, dicaci maki, diusir, dan juga dan mereka bersekongkol untuk membunuh baginda. Bahkan pada tahun ke-8 Hijriah sejumlah 10.000 orang pasukan. Kita agak lebih dari berapa orang? Ada dalam 1.000? Ada? Lebih? Dalam 10.000 tidak sampai 10.000 orang pasukan. Senjata lengkap. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Hebat. Ini nasihat saya tunjukkan kepada kalaulah nanti tuh pihak yang lain yang belum berpeluang untuk memerintah di negara ini berpeluang, ambil peluang dan ambil ibrah pelajaran peristiwa pada tahun yang ke-8. Masya Allah, tabarakallah. 10.000 orang baginda pada hari itu dengan penuh tawadhu, dikatakan hampir tersentuh kepala baginda itu dengan kepala onta, bahkan dikatakan meleleh. Liong air liong onta itu ke kepala baginda Nabi. Bahasa saking tawadhunya pada saat membawa pasukan yang tadinya diusir, dicerca, dicaci maki, dimusuhi, dan dikeluarkan daripada kampung halaman Nabi kita sendiri. Sekarang Nabi kita membawa pasukan sebanyak itu, tentara yang terlatih dengan persenjataan yang kuat, dan juga dengan segala keperluan yang diperlukan dengan penuh tawadhu. Nabi kita menundukkan kepala dengan mengenakan sorban hitam. Setelah orang-orang kafir, orang-orang musyrik warga Mekah secara amnya pada saat itu sudah tidak mampu untuk melawan dan tidak mampu untuk bertahan, maka pada hari tersebut, pada siang hari itu Nabi kita menyampaikan khutbah yang pertama. Di antara daripada Nabi kita sampaikan, ma dhannukum anni fa'ilun bikum, macam mana dugaan kalian dan apa yang akan aku laksanakan nanti. Coba tebak, coba duga, coba kira, apa kira-kira akan aku lakukan kepada kalian-kalian yang pernah mengusir aku, menzalimi aku, merampas harta kekayaan kami, merogoh dan lain sebagainya. Semuanya itu pernah mereka lakukan. Kesekongkolan mereka untuk membunuh Nabi itu bukan sekali dua, berkali-kali. Sekarang kekuasaan sudah teralih kepada baginda Rasulullah SAW. Apakah Nabi kita katakan, oke, hantar semuanya ke Bukit Jalil? Bukan, ke Bukit Aman. Sudah, Nabi kita tak berkata semacam itu. Kita sudah ada dengar ada kata-kata itu seperti apa. Saya tidak nyokong siapa-siapa, nyokong yang hak. Cuma di gambar secara umum ada kata-kata itu ucapkan akan masuk penjara semuanya. Itu sudah menyalahi prinsip Islam cara semacam itu.
Siapa yang mau dibicarakan? Orang-orang Islam. Kita masih boleh Islam, kita masih boleh memilih yang terbaik. Kesalahan yang seperti apapun besarnya, ini bukannya setakat kesalahan dengan makhluk biasa, kesalahan dengan Sayyidina Rasul dan juga kepada agama. Dicerca, dicaci maki, dimusuhi, yang dirogol, yang diperkosa, yang disakiti, yang dianiaya dan yang dizalimi sudah tidak terhitung. Kembalinya pasukan dari ke Mekah pada saat Nabi kita menyampaikan ucapan yang pertama di halayak orang ramai di hadapan warga Mekah yang pernah bersekongkol nak membunuh baginda Nabi, memboikot baginda dalam beberapa waktu. Jadi kata mereka dengan bahasa yang seragam, jadi dengan serentak mengucapkan akhun karim, seorang saudara yang baik dan mulia, wa bunu akhin karim, dan anak daripada seorang saudara yang mulia. Apa sabda Nabi? Bukit aman, Isa semuanya. Tidak ada. Nabi kita katakan izhabu fa'antumul ulama, pergilah kalian semuanya, aku bebaskan. Itu perlu rahmah kepada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Takkan dengan kita boleh menyimpan rasa kasih sayang dengan orang yang dimurka dan dibenci oleh Allah, tapi kita tidak boleh menyimpan rasa kasih sayang nasihat menasihati kita kepada sesama agama, kepada sesama yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau gara-gara kena membagi kucing akhirnya seseorang itu masuk neraka, bagaimana kalau pada saat seseorang sudah tidak ada rasa kesian dengan hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Allah dalam sebuah hadis, Allah nyatakan dalam sebuah hadis kursi, kalau seandainya dosa kesalahan daripada umat manusia balagha anana sama, sampai setinggi ufuk langit, banyak sombong, berzina, kaki minuman, kaki pembunuhan, kaki itu, kaki ini, semua kemaksiatan lengkap komplit dalam Facebook kehidupannya, semuanya lengkap dan cukup, tidak ada satu kemungkaran pun. Sumastaghfiruni, kemudian mereka memohon kampuran kepadamu, ghafartu lahum wa la ubali, aku akan ampunkan mereka semuanya dan aku tidak peduli. Nabi kita bersabda, tahallaku bi akhlaqillah, ikutilah, bertakalluklah, ikutilah akhlaknya Allah Jalla wa'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi imbasan, dan juga dengan wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi itu sudah terimbas dalam kehidupan baginda, yang sehingga apakah itu dalam bentuk perintah, dalam bentuk larangan, nasihat, ibrah, panduan, bimbingan, ternyata dengan baginda telah menerjemahkannya dan khuluquhul Quran. Jadi kita tidak ragu dan juga tidak perlu bimbang dari aspek, daripada sudut, daripada bagian mana saja daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam patut dan wajar kita idolakan. Kembali kepada buktikan kita cinta kepada baginda Rasul.